Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat ya. Amin. Materi kali ini yaitu mengenai teori-teori pusat pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Ini merupakan masih satu kesatuan dengan bab pertama ya. Jadi masih lanjut dari yang kemarin mengenai wilayah formal, tata ruang dan lain sebagainya. Kita lihat ya. Yang pertama, apakah yang disebut dengan pusat pertumbuhan atau apakah yang disebut dengan pembangunan? Pernahkah kalian mendengar kata-kata tersebut? Pasti suka mendengar ya atau sering mendengarnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan pusat pertumbuhan dan apa juga yang disebut dengan pembangunan? Nah, ini jika kalian perhatikan di layar, di sini ada pengertian pembangunan. Pembangunan yaitu suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan yang merata serta berkeadilan. Nah, itu yang disebut dengan pembangunan ya. Selanjutnya, kita baca pengertian mengenai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi wilayah atau kawasan apabila dilihat dari perkembangan sangat cepat di berbagai bidang pembangunan hingga dapat mempengaruhi wilayah lain yang ada di sekitarnya. Jadi kalau pusat pembangunan itu merupakan suatu lokasi di satu wilayah ya, dan itu perkembangannya sangat secepat baik di satu bidang ataupun ini lebih ke berbagai bidang ya, hingga mempengaruhi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Jadi jika ada wilayah seperti itu yang disebut dengan pusat pertumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori pusat pertumbuhan. Nah, teori pusat pertumbuhan diantaranya yang pertama adalah teori tempat sentral. Ini dikemukakan oleh Walter Christoller. Teori ini menggambarkan suatu keadaan di mana sebuah daerah dapat menjadi sebuah pusat atau sentral yang berhubungan serta memberikan dampak bagi pemukiman atau kota-kota di sekitarnya. Sehingga daerah pusat atau sentral tersebut menjadi pusat kegiatan, menyediakan berbagai macam barang atau jasa bagi pemukiman atau kota-kota yang ada di sekitarnya. Nah, jika kalian perhatikan ke layar, ini ada 3 gambar ya. Yang pertama ada hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Jika kalian perhatikan yang A yaitu hierarki 3, ini maksudnya contohnya seperti di layar ada satu kota ya, kita sebut saja kota A. Kota A ini merupakan satu tempat sentral. Kenapa dinamakan satu tempat sentral? Karena dia berada di pusat dan dia mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Ya, pengaruhnya itu seberapa banyak? Pengaruhnya itu sepertiga wilayah lain yang ada di sekitarnya itu dipengaruhi oleh tempat sentral atau kota A tersebut. Ya, ini kalau tidak salah contohnya seperti perekonomian. Ya, terus yang kedua, yang gambar B, jika kalian perhatikan di layar itu ada hierarki 4. Ya, hierarki 4 ini maksudnya wilayah A sebagai pusat itu mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya itu sebanyak setengah wilayah tersebut ya. Jadi jika kota A itu dikelilingi oleh kota B, C, D, E, F, G, nah kota-kota B, C sampai G itu nanti akan dipengaruhi oleh kota A itu sebanyak setengah wilayah. Ya, contohnya seperti dalam hal lalu lintas. Terus jika kalian perhatikan di layar ada juga hierarki 7 ya. Hierarki 7 ini jika kita lihat, jika A sebagai pusatnya, maka B sampai G, kota B sampai G atau wilayah B sampai G itu akan terpengaruh oleh pusat A atau kota A itu hampir seluruh bagiannya. Jadi terpengaruh oleh kota A, B, C, dan G itu akan hampir seluruh bagian atau kota atau wilayah B sampai G tersebut. Nah, ini yang contohnya itu merupakan wilayah administrasi ya. Selanjutnya kita lihat yang teori kedua. Teori kedua yaitu teori kutub pertumbuhan. Nah, ini dikemukakan oleh Francis Perroux. Jadi menurut teori ini, proses pembangunan bukanlah proses yang terjadi secara serentak,
melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Tempat yang menjadi pusat pembangunan disebut sebagai kutub pertumbuhan. Melalui tempat ini, proses pembangunan akan menyebar ke tempat-tempat lain yang ada di sekitarnya. Jadi menurut teori ini, teori kutub pertumbuhan, yang namanya pertumbuhan atau pembangunan itu tidak terjadi secara tiba-tiba atau serentak, tapi membutuhkan proses, ya, sehingga pembangunan itu akan menyebar ke tempat-tempat lain yang ada di sekitarnya. Nah, itulah yang disebut dengan teori kutub pertumbuhan. Jadi ada kutub pertumbuhannya, ya, atau pusat dari seluruh pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Terus yang ketiga yaitu teori sektor atau dikemukakan oleh August Loss. Jadi teori ini menitik beratkan pada memaksimalkan keuntungan sebagai tujuan utama industri. Loss menyebutkan bahwa pusat pembangunan tidak terjadi pada wilayah paling sentral, melainkan pada wilayah yang bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, ini misalnya wilayah yang ideal yang disebut dapat memaksimalkan keuntungan adalah wilayah yang dapat mendistribusikan barang. Mendistribusikan itu menyebarkan, ya. Mendistribusikan barang dalam jarak minimal, namun keuntungannya yang relatif sama. Jadi dalam teori Loss ini itu lebih menitik beratkan pada pembangunan atau ekonomi dalam pembangunan, ya. Selanjutnya ada yang keempat yaitu teori perkembangan negara. Nah, teori ini dikemukakan oleh Rostov. Jadi suatu negara itu atau suatu wilayah itu akan berkembang itu menurut tahapan-tahapan berikut ini. Jadi yang pertama tahapannya itu yaitu masyarakat tradisional, yaitu teknologi belum aktif berperan di sini, ya. Jadi cenderung masyarakat itu masih mengandalkan alam. Terus yang kedua, prakondisi lepas landas, yaitu masyarakat sudah memiliki pola pikir yang lebih maju dibandingkan dengan pada saat masyarakat tradisional, ya. Terus yang ketiga yaitu tahapan lepas landas. Jadi ekonomi bergerak dengan cepat, investasi mulai ada di berbagai bidang industri. Nah, yang keempat yaitu tahap kedewasaan. Di sini investasinya meningkat itu sekitar 40-60%, ya. Terus yang kelima, konsumsi tingkat tinggi. Nah, ini kondisi di mana masyarakat secara umum sudah makmur. Nah, ini bisa dicontohkan negara-negara maju atau wilayah-wilayah yang sudah maju atau makmur, ya. Nah, sekarang kita masuki ke materi yang selanjutnya. Jadi kalau tadi mengenai teori-teori pusat pertumbuhan, nah sekarang kita masuk ke pembangunan dan pengembangan wilayah. Nah, kita lihat materinya. Nah, ini ya, pembangunan wilayah. Jadi tujuan pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan diantaranya. Yang pertama, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia, ya. Jadi kalau misalkan pertumbuhan penduduknya dan kualitas sumber daya manusianya dapat terkendali atau kualitas sumber daya manusianya tinggi, nah ini pembangunan bisa tercapai. Tapi akan berbanding terbalik jika misalkan pertumbuhan penduduknya cukup tinggi dan itu mempengaruhi terhadap misalkan kualitas sumber daya manusia, ya. Itulah mengapa jika kita perhatikan negara Jepang, negara yang kecil dengan sumber daya alam yang lebih sedikit daripada Indonesia, menjadi negara maju karena itu pengendalian pertumbuhan penduduknya dan juga kualitas sumber daya manusianya. Jadi dilihat dari misalkan pendidikannya yang tinggi, terus etos kerjanya yang juga tinggi, sehingga mereka memudahkan untuk pembangunan negaranya lebih cepat, ya. Yang kedua, pemeliharaan daya dukung lingkungan. Nah, ini yang ketiga, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan. Terus yang keempat yaitu pengembangan industri. Yang kelima, mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Jadi kita harus bisa mengantisipasi. Jika kita masuk ke dalam negara industri, berarti kita harus istilahnya itu bisa mengantisipasi. Jadi bagaimana caranya melakukan pembangunan berkelanjutan yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam sedemikian rupa sehingga nanti tidak akan ada masalah mengenai krisis energi, ya. Selanjutnya, nah
Di Indonesia ada yang disebut dengan pusat pembangunan wilayah, ada juga yang disebut dengan wilayah pusat pertumbuhan. Nah, jika kalian perhatikan di peta itu ada pembagian pusat pembangunan yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan di peta itu ada A, B, C, dan D, ya. Jadi di Indonesia pembangunan wilayah itu terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, wilayah pembangunan utama A. Wilayah pembangunan utama A ini jika kalian perhatikan di peta itu merupakan wilayah Sumatera Utara, ya. Jika kalian perhatikan di situ terdapat kota pusat pertumbuhannya. Jadi wilayah pembangunan A punya kota pusat pertumbuhan yaitu di Medan, ya. Dan ini di wilayah pembangunan utama A itu mencakup 2 wilayah, ya, 2 pembagian wilayah utama, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2. Jika kalian perhatikan wilayah 1 itu termasuk ke dalamnya yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Selanjutnya yang kedua yaitu Sumatera Barat dan juga Kepulauan Riau. Nah, ini wilayah 1 dan 2 itu wilayah 1 memiliki pusat di Medan dan wilayah 2 itu memiliki pusat di Palembang, ya. Terus selanjutnya ada wilayah pembangunan B. Silahkan perhatikan di peta, itu di situ ada huruf B. Nah, itu masuk ke dalam wilayah pembangunan utama B. Wilayah pembangunan utama B itu berpusat pertumbuhannya ada di Jakarta. Jika kalian perhatikan di Jakarta ini atau wilayah pembangunan utama B ini dibagi menjadi wilayah 3, 4, dan 5. 3 itu wilayahnya mencakup Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Sedangkan wilayah 4 masuk ke dalamnya Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika wilayah utamanya 3 itu pusatnya itu ada di Palembang. Sedangkan wilayah 4 itu pusatnya ada di DKI Jakarta. Dan yang terakhir di wilayah pembangunan utama B ada pembagian wilayah utama 5. Itu adanya di Kalimantan Barat dengan pusatnya di Pontianak. Nah, itu yang B. Sekarang kita lihat, perhatikan ada juga huruf C di peta. Nah, itu masuk ke dalam wilayah pembangunan utama C. Nah, wilayah pembangunan utama C, kota pusat pertumbuhannya adalah Surabaya. Nah, di dalam wilayah pembangunan utama C itu terbagi lagi menjadi wilayah utama 6 dan wilayah utama 7. Wilayah utama 6 itu Jawa Timur dan Bali dengan pusatnya di Surabaya. Sedangkan wilayah pembangunan 7 yaitu ada di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan pusatnya di Samarinda dan Balikpapan, ya. Sekarang perhatikan kembali di peta. Jika di peta kalian perhatikan itu ada huruf D. Nah, itu huruf D merupakan wilayah pembangunan utama D dengan kota pusat pertumbuhannya di Makassar. Wilayah pembangunan utama D ini nanti dibagi menjadi wilayah utama 8, 9, dan 10. Nah, kita perhatikan di tabel, wilayah pembangunan utama 8 itu mencakup wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dan yang menjadi pusatnya itu di Makassar. Nah, sekarang wilayah yang 9 yaitu mencakup Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara dengan pusatnya yang ada di Manado. Nah, ini wilayah utama 10 merupakan wilayah yang terakhir. Di dalamnya mencakup wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Ya, ini pusatnya ada di Sorong. Jadi itu merupakan pusat pembangunan wilayah di Indonesia. Ibu harap kalian bisa mengamati peta, juga mengamati tabelnya agar kalian bisa lebih memahami dan mengerti apa yang disebut atau di mana sajakah wilayah pembangunan utama, di mana sajakah wilayah pembagian pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya, nah ini merupakan tujuan pelaksanaan pembangunan wilayah. Jadi, tujuan pembangunan wilayah yang pertama, menurut Nugroho dan Dahuri, tujuan pelaksanaan pembangunan wilayah antara lain yaitu untuk yang pertama, memberi perlindungan sosial dan ekonomi bagi keadaan sebagai akibat dari kemiskinan dan ketimpangan serta sumber daya alam yang mengalami tekanan. Nah, itu ya. Yang kedua, yaitu pelaksanaan pembangunan wilayah itu bertujuan untuk menyediakan media bagi beroperasinya mekanisme pasar secara efisien dan adil serta memperbaiki kualitas aliran beragam sumber daya serta berkelanjutan, jadi sustainable. Terus yang C, menyediakan atau yang tiga, menyediakan perangkat bagi aspek perencanaan pembangunan. Jadi untuk menyediakan perangkatnya ya, untuk perencanaan pembangunan ke depannya. Dan yang keempat yaitu membangun sistem kelembagaan atau untuk memperbaiki dan menyempurnakan pembangunan. Jadi dibangun sistem kelembagaannya seperti apa untuk memperbaiki penyempurnaan dan pembangunan. Nah, yang kedua yaitu tujuan akhir dari pembagian wilayah pembangunan yang ada di Indonesia adalah utamanya untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan adanya pelaksanaan pembangunan wilayah, dengan adanya pembagian wilayah tadi di peta dan di tabel tadi, di pusat pertumbuhannya di mana saja, itu tujuan akhirnya itu untuk membagi memeratakan pembangunan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kedepannya diharapkan seluruh pembangunan yang ada di Indonesia ini merata dan bisa dinikmati atau bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, begitu ya. Nah, itu merupakan materi untuk hari ini. Jadi materi hari ini merupakan materi teori-teori pusat pertumbuhan. Mohon dipahami, dimengerti, dan dicamkan dengan baik. Jadi nanti bila ada tugas, kalian sudah hafal apa yang dimaksud dengan teori-teori pusat pertumbuhan dan seperti apa saja teori-teorinya. Dan yang kedua yaitu materi mengenai pembangunan wilayah yang ada di Indonesia. Jadi itu untuk menambah pengetahuan kalian supaya kalian tahu kalau di Indonesia itu dibagi menjadi wilayah pembangunan, 4 wilayah pembangunan dengan beberapa pusat pertumbuhannya. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih telah mengamati atau menonton video kali ini. Silahkan jika ada yang ingin kalian tanyakan, sharing, dan lain sebagainya. Di layar ada email Ibu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing, mangga silahkan untuk memilih email, mengirimkan pesan, atau juga ingin melihat website address, ada kebetulan website address geografi. Terus ada juga untuk melihat misalkan sosial media lainnya, ada Instagram, silahkan yang ingin kalian bagi atau sharing dengan Ibu ya. Demikian materinya. Pemaparan Ibu mudah-mudahan dapat dipengerti dan maafkan bila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.